kedua kalinya, tahun ini, High End Magazine kembali menyelenggarakan acara The Alpha Under 40 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada 18 figur inspirasional terpilih berusia di bawah 40 tahun yang bukan hanya bersinar melalui karya atau bidang yang digeluti, namun juga menjadi panutan bagi generasi muda Indonesia. Inilah The Alpha Under 40 2022. Cantik sekali Ibu hari ini. Selamat siang. Ibu, kita kan sekarang sedang berada di acara di Alpha Under 40 2022 nih Bu. Nah, saya mau nanya nih Bu, tujuan High End Magazine mengadakan acara di Alpha Under 40 2022 Bu? Oke, tujuannya tentunya kita memberikan apresiasi kepada figur-figur muda yang inspirasional, di mana mereka itu dalam karyanya mereka berprestasi yang dapat dibanggakan, dan dalam konsistensinya mereka berkarya untuk membangun bangsa dan menginspirasi kita semua. Wah, keren sekali Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Bu, tema dari acara tahun ini apa Bu? Temanya Creating Next Generation Leaders, yang artinya kita itu semua harus mempunyai ekspektasi untuk kaum muda itu bangkit, untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mempunyai tanggung jawab dan tangguh tentunya. Dan mereka dalam menjadi leaders itu mereka harus mempunyai sifat-sifat yang bisa membangun bangsa dan tentunya bisa dapat dibanggakan. Baik Ibu Liliana, terima kasih Ibu. Semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar ya Ibu. Terima kasih Ibu. Para penerima penghargaan di acara The Alpha Under 40 Awards 2022 persembahan High End Magazine. Di tahun kedua penyelenggaraan The Alpha Under 40 ini, High End secara selektif memberikan apresiasi kepada figur-figur inspirasional kebanggaan bangsa yang mengabdikan diri untuk berkarya dan memiliki karakter positif, yaitu mereka yang menjadi pemimpin dalam bidangnya dengan pencapaian yang dapat memotivasi masyarakat untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju. Tahun ini HN telah memilih 18 tokoh di bawah usia 40 tahun dari berbagai latar belakang yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat di sekelilingnya dengan karya-karya mereka, dan juga mereka yang telah berhasil melalui tahun-tahun penuh tantangan dengan semangat kreativitas tinggi. Semoga rangkaian acara pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan di Alpha Under 40 Awards 2022 dan silahkan menikmati acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar? Suaranya boleh, apa kabar? Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya, perkenalkan saya Herjuno Syaputra Townsend. Hari ini akan menjadi pemandu acara di Alpha Under 40 2022. It's an honor for me to have you all here, well dressed, everyone is beautiful, fresh. Terima kasih sudah hadir bersama kami, dan hari ini kita live di Lifestyle dan Fashion Channels dan juga di channel YouTube High End dan TikTok kita yang High End juga. Dan sore ini untuk kedua kalinya kami mengadakan di Alpha Under 40 ini dengan tema menarik sekali untuk tahun ini, Creating Next Generation Leaders. Dan boleh tepuk tangan. Dan pada acara kali ini tentunya kita memilih sosok 18 orang ini karena mereka memang punya prestasi di bidangnya masing-masing, punya strength, karena kita yakin bangsa yang besar role modelnya harus kuat. Itu kenapa 18 orang ini luar biasa ada di depan saya. Boleh tepuk tangan untuk kalian semua, Bapak Ibu, luar biasa, terima kasih.
Tapi sebelumnya saya ingin menghaturkan rasa hormat dan juga selamat datang kepada Ibu Liliana Tanusudibyo selaku Executive Chairwoman MNC Group. Dan juga selamat datang untuk Ibu Valencia Tanusudibyo selaku Director of Digital Business of MNC Group. Terima kasih Ibu. Dan juga selamat datang kepada Ibu Esther Kristiani selaku Owner of Amero Jewelry dan Bapak Andrew Suryawijaya selaku CFO and Marketing Director Amero Jewelry. Bapak Ibu terima kasih. Alright, ladies and gentlemen, untuk hari ini semuanya boleh posting, boleh stories and everything. Tapi jangan lupa tag kita di @HighEnd Magazine dengan hashtag #TheAlpha_40 dan juga TheAlpha by HighEnd. Dan tentunya acara hari ini tidak akan berlangsung tanpa bantuan dari semua teman-teman yang I could say luar biasa karena kita dari semalam everyone is so busy. Dan The Alpha Under 40 2022 ini berkat kerjasama kita dengan supporting partners Amero Jewelry, Fagetti, Fanny Flores, Rose Patisserie, dan Rejuve Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya sudah hadir tanpa berlama-lama untuk kita mengenal lebih jauh event ini dan juga mengenal banyak sosok luar biasa hari ini. Langsung saja kita saksikan VT berikut ini. The Alpha is a tribute. It is created to celebrate people who have dedicated their life and soul for a greater good. People who excel in their field and lead the way. It is for people who shed blood, sweat, and tears to be where they are right now. We at HighEnd Magazine believe that ideas are priceless luxury. It's time for people with expertise and experience to take over the stage. We want to hear their stories, the ups and downs, and the beauty of the journey. Because no success story is identical with one another. The Alpha series is crafted with respect by HighEnd Magazine. We are creating a cinematic autobiography of Alpha figures in our country and around the world. Coming from a different field of expertise, in a 4 to 5 minute video, we will encapsulate and deliver the essence of the figure. In the end, we would like to invite them to join hands as a collective in a closing program to make a change. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan panggilkan ada 4 sosok yang kita akan beri kesempatan untuk hari ini ngobrol sedikit singkat tentang pengalaman prestasi. Karena saya yakin words are very powerful, experiences, things can't buy. Jadi kita akan belajar dari sesuatu yang value-nya sangat luar biasa. Langsung saja saya panggilkan yang pertama, Vidi Aldiano. Ariel Tatum. Friend of mine, teman gym, Mas Iko Uwais. It's really good to see you. Dan Mbak Dia Roro Esti. Boleh duduk. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar semuanya? Sehat. Ya, Kak Baik. Vidi, Mbak Ariel, Mas Iko, ya, Mbak Dia, terima kasih semuanya sudah hadir. Selamat pertama-tama, ini kesempatan yang luar biasa karena saya yakin kita yang sekarang, teman-teman yang melihat Mbak, pasti melihat ini sebagai hadiah. Padahal ini bukan hadiah, tapi ini adalah luar biasa benih dari everything. Kerja keras, persistence, rejections,
and all those noise out there, right? Tepuk tangan dong untuk 4 ini. Saya mungkin ke Kak Vidi dulu. Kalau kita bicara Vidi yang sekarang, tentunya kita dibentuk dari pengalaman yang luar biasa. Yes. Dari banyak panggung, dari banyak stage kehidupan. Vidi melihat diri Vidi sekarang seperti apa sih sebenarnya? Well, first of all, I just want to say thank you to High End yang sudah memberikan this award bersama figur-figur yang luar biasa yang nggak cuma di atas ini tapi yang ada di sini semuanya. And I feel honored dan untuk mencapai Vidi yang sekarang ini, as you said, kayaknya banyak orang yang mungkin melihat pekerjaan kita ini enak-enaknya aja gitu. Tapi Exactly. di belakang itu semuanya, I believe semua figur di sini semuanya bekerja keras. Rejections definitely menjadi sebuah awal karir saya. Sebenarnya berawal dari rejection dari banyak sekali label music. Akhirnya pada umur 18 tahun memutuskan untuk membuat label music sendiri. Sampai hari ini nggak nyangka sebenarnya tetap masih bisa berkarya dan bisa menghibur orang. Intinya sih itu aja sih. I just wanna be here to entertain people. Kalau tadi ada pertanyaan di luar tadi untuk kayak bagaimana perasaannya bisa menginspirasi banyak orang, bukan itu maksud dan tujuannya sebenarnya. But apapun yang aku lakukan sekarang dengan platform yang aku punya yang besar ini sekarang, kalau bisa menginspirasi orang dengan baik itu menjadi bonus. Tapi apapun yang aku lakukan sekarang, aku cuma ingin berkarya dengan jujur, menceritakan apapun yang aku inginkan dan semoga itu bisa resonate. Tapi itu semuanya melalui karya-karya aku gitu. Mbak Ariel, apa kabar? Baik, Oh my terima goodness, kasih. ya. Gimana kamu kabarnya? Ya. Mbak Ariel, kalau tadi banyak orang yang mengidolakan seorang Ariel Tatum, mengambil values, inspirasi dari seorang Ariel Tatum. Perasaannya seperti apa sih? Sejujurnya perasaannya kadang deg-degan. Karena dengan Deg-degan? demikian, betul. Hah? Karena dengan demikian, aku ngerasa sebagai public figure kita itu punya tanggung jawab yang sangat besar dalam membuat langkah gitu. Yes. Karena kita dilihat orang, banyak yang mencontoh gitu. Tapi menurutku itu bukan harus menjadi sebuah batasan untuk kita melangkah sih. Aku lebih memandang itu aku lebih mau melihat itu sebagai sesuatu hal yang nyemangatin aku untuk selalu melangkah dengan sepenuh hati dan dengan keyakinan yang kuat akan apa yang aku percayai gitu sih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ariel. Saya geser ke Kak Iko. Kak Iko, sama pertanyaannya. Siap. Sudah main film di Indonesia, di luar. Apa yang Iko syukuri untuk saat ini? Anything, you wanna say something misalnya untuk anak-anak muda di sana yang luar biasa mengidolakan seorang Iko Uwais? Kalau saya pribadi, saya menjalankan mungkin tugas. Apa yang dikerjakan, apa yang disuruh sama mungkin background saya di orang tua, apa yang dikatakan orang tua, dijalankan tidak setengah-setengah. Anak-anak muda sekarang mungkin apa yang mau dikerjakan, fokus, jangan takut untuk melakukan sesuatu. Jadi kerjakan semaksimal mungkin dan tulus dari hati itu aja. Yang aku bisa emphasize attitude, that is really important. Mau sepintar apa, sekeren apa, kalau attitude-nya kurang, industri ini kejam, ya. Itu yang bertahan adalah tadi salah satu attitude. Thank you, tepuk tangan dong untuk Kak Iko. Nah, ini Mbak Dia, kalau ada yang bertanya, apa sih resepnya seorang perempuan muda bisa di Senayan? Karena gini, ini powerful ya menurut saya. Perempuan, politik ya, apa yang ingin sebenarnya seorang Dia sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana, khususnya perempuan? Sure, terima kasih pertanyaannya. Senang sekali bisa berada di sini. Yang pertama tentunya Ibu Liliana, Tano Sudibyo, dan MNC High End Magazine. Thank you so much. We're all very honored. Everyone here in the room are very honored dan senang bisa berada di suasana di mana kita bisa saling menginspirasi.
Tentunya saat ini kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai wakil masyarakat ya ibaratnya sekarang mewakili masyarakat di Gresik dan Lamongan, sekarang diberi kepercayaan untuk berada di DPR. Tentu it comes with a lot of challenges, of course gitu. The political space is a very challenging space dan penting sekali untuk kita selalu mengingatkan diri every single day kenapa kita berada di dalamnya dan apa saja yang ingin kita perjuangkan gitu. Dari awal masuk di DPR, bagaimana caranya kita bisa dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan di negara Indonesia dan menggunakan politik sebagai wadah gitu untuk kita menyuarakan, menyampaikan aspirasi masyarakat dan selebihnya sebagai perempuan tentunya karena kita masih minoritas sayangnya. 20% anggota DPR sekarang di kalangan perempuan. Harusnya kuotanya 30, right? Iya, Okay. 30% is our Yes. target. Tapi sekarang kita masih berada di 20%. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi perempuan berani gitu untuk maju dan masuk di dunia politik. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Tapi sadar atau tidak ya, sebenarnya teman-teman di depan dan juga yang ada di barisan tamu undangan, each of you are very powerful, whether you realize or not, because tons of youngsters out there, they took you as their inspirations. Karena banyak yang look up to us secara kita nggak sadar, dan bayangkan bagaimana role model tanggung jawabnya luar biasa, dan salah 4 dari 18 ini ada di depan. Tepuk tangan untuk luar biasa dari background masing-masing, entertainment, politics. Saya mungkin ke Kak Vidi. It's a very simple question, tapi juga sebenarnya agak sounds cliche, tapi I need to ask you this one. Okay. Kalau 5 tahun ke depan, seorang Vidi akan jadi seperti apa sih? 5 tahun ke depan ya? Yes. Well, definitely I still wanna be an entertainer. Okay. Whatever that I'm doing, bisa masih bernyanyi, definitely singing of course, because I love singing dari umur aku 3 tahun kata mama papaku. Or as a content creator tuh tetap ingin memberikan tayangan-tayangan dimanapun aku berada, entah itu sebagai penyanyi, entah itu aku sebagai apapun itu tetap ingin bisa menghibur. Tepuk tangan untuk Kak Vidi. Kalau Mbak Ariel, sama pertanyaan awal dulu tadi, 5 tahun ke depan akan seperti apa? Mau seperti apa? Atau punya cita-cita seperti apa? Jadi kalau ditanya 5 tahun ke depan mau gimana, sebenarnya yang selalu aku utamakan adalah kesehatan fisik dan juga mentalku sih. Karena menurutku itu penting untuk kita jaga, karena dengan demikian aku jadi selalu bisa merasa untuk selalu bisa mencoba menggali dan juga memaksimalkan potensi yang ada di diriku gitu. Jadi kayaknya itu doanya untuk diri. Tepuk tangan dong. Kak Iko, yes, sama 5 tahun ke depan. Atau ada bocoran sudah ada beberapa international projects mungkin? Insya Allah kalau saya masih dikasih kepercayaan sama Allah untuk dikasih umur, jangankan 5 tahun ke depan Mas, besok kita nggak tahu. Minimal Exactly. saya memberikan terbaik untuk keluarga saya, anak istri saya. Minimal mereka tersenyum, saya bahagia. Kalau sejauh ini masih produktif dan mudah-mudahan kalau misalkan kasih rezeki, kasih kepercayaan sama Allah, bisa produserin untuk beberapa film action, tanda kutip, dan film Indonesia semuanya bisa aktif itu Mas. Amin ya Allah. Ke Mbak Dia sama 5 tahun ke depan. Jadi sama tadi sebelumnya juga sudah menyampaikan, pada dasarnya we never know what can happen. Ya. Tapi kita berharap, kalau saya secara pribadi berharap untuk bisa tetap berkontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Apapun kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, insya Allah bisa selalu maksimal dalam pengabdiannya dan menebar kebaikan. Dan pada dasarnya apapun yang saya lakukan mudah-mudahan itu bermanfaat untuk orang yang banyak gitu. Terima kasih untuk keempat ini dan juga para penerima penghargaan di Alpha Under 40. Terima kasih Kak Vidi, Mbak Ariel, Kak Iko, Kak Dia. Boleh kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih sekali.
langsung saja untuk kita melihat sesi pertama ya. Yes. Lisia ya. Kita akan masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu yaitu proses penyerahan. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu. Menyaksikan VT berikut ini. Marian Romantir. Eksplorasi passion adalah kunci keberhasilan Marian Romantir dalam mengembangkan bisnisnya. Kegemarannya untuk traveling serta berbagi cerita perjalanannya menjadi awal mula berdirinya Travel Secrets atau TS Media pada tahun 2021. Yang kini telah memiliki spesialisasi pada media production dan digital marketing. Lebih dari 500 episode telah diproduksi oleh TS Media yang mencapai lebih dari 10 miliar pemirsa. Hobi Marian mengumpulkan poin untuk program loyalitas pun menginspirasinya untuk mendirikan Member.id pada tahun 2017. Sebagai salah satu perintis program loyalitas di Indonesia, Member.id di bawah pimpinan Marian masih terus berkembang dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan gaya hidup, hotel dan retail terbesar di dalam negeri. Iko Uwais, aktor, seniman bela diri, stuntman, dan koreografer laga, Iko Uwais membuat harum nama Indonesia dengan penampilannya di kancah internasional. Iko tidak diragukan lagi merupakan salah satu seniman bela diri terbaik yang sekarang ini. Ia membintangi film berkat kemampuannya dalam silat, bentuk seni bela diri yang berasal dari Asia Tenggara. Ketelatenannya dalam menekuni bela diri tersebut dimulai sedari kecil sehingga menjadi faktor utama kecakapannya dalam aksinya di film laga. Iko Uwais menjadi terkenal karena dapat memberikan yang terbaik dalam setiap penampilannya. Setelah kesuksesan The Raid Redemption, nama Iko Uwais menjadi semakin terkenal. Ketenaran tersebut membuatnya tampil dalam sejumlah film seperti film debut dari Keanu Reeves, Man of Tai Chi, dan Star Wars The Force Awakens. Ariel Tatum. Ariel Tatum memulai karirnya di dunia hiburan dari usia yang sangat muda sebagai aktris dan model. Ia memulai debutnya di televisi pada tahun 2004 dengan membintangi sinetron Titipan Ilahi. Dikenal sebagai artis yang multitalenta, Ariel Tatum kemudian merambah dunia tarik suara dan menyanyikan lagu duet dengan Ari Lasso berjudul Karena Aku Telah Denganmu. Ariel terus menjadi sosok wanita hebat yang berprestasi dan inspiratif. Baru-baru ini ia membintangi film Sayap-Sayap Patah dan berhasil menuai pujian berkat aktingnya. Selain itu, dengan auranya yang memancar, ia juga membanggakan Indonesia dengan tampil di Catwalk Paris Fashion Week dan turut menyebarkan pesan mengenai self-love. Kevin Sanjaya. Sejumlah pertandingan mendebarkan telah dipersembahkan oleh Kevin Sanjaya Sukamulyo sepanjang karirnya sebagai pemain bulu tangkis profesional. Kevin yang sudah mulai bermain bulu tangkis sedari muda disertai dengan kegigihan dan pelatihan yang repetitif. Pada usia 21 tahun, berhasil meraih juara All England Championship 2017. Ia bersama Marcus Fernaldi Gideon yang dikenal dengan julukan Minion oleh para fans setianya. Secara membanggakan, mereka berhasil memegang peringkat 1 dunia selama 5 tahun berturut-turut di sektor ganda putra. Hingga saat ini, Kevin masih memiliki hasrat yang membara untuk memenangkan medali Olimpiade dan kejuaraan dunia. Rania Salsabila Azara. Di usianya yang masih terbilang muda, Rania Salsabila Azara tumbuh dengan rasa kepedulian yang tinggi sehingga tergerak untuk membangun sebuah komunitas dan gerakan sosial yang bernama C4Care. Organisasi ini didedikasikan bersama para remaja dan pemuda yang tertarik untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Mendapat dukungan dan arahan dari ibunya, Ria Rusli, komunitas C4Care ini mencoba fokus pada 4 pilar yang menjembatani masyarakat secara keseluruhan, yaitu program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan seni dan budaya. Komunitas ini berpusat di Kabupaten Bekasi dengan sebaran kegiatan di Jabodetabek dan saat ini sudah memiliki 1 regional yaitu C4Care Surabaya dan kedepannya akan tersebar menjadi beberapa regional di seluruh Indonesia. Dr. Ekles, Dokter Entrepreneur atau Dokterpreneur sudah menjadi julukan bagi seorang dokter yang memiliki banyak talenta seperti Dr. Ekles.
Tumbuh besar di sebuah kota kecil di Sulawesi Utara tidak menghentikan langkahnya untuk meraih mimpi setinggi mungkin. Berawal dari sebuah klinik kecantikan sederhana yang dibuka di kampung halamannya, kini ia telah berhasil membuka 31 outlet di berbagai daerah di Indonesia. Itu sebabnya Ekles Clinic pada tahun 2021 mendapatkan award dari Pusat Rekor Indonesia sebagai the fastest growing aesthetic clinic in Indonesia. Selain bisnis kecantikan, Dr. Ekles juga merambah bisnis di bidang lainnya seperti cafe, clothing line, gym, dan produk pelangsing. Ia juga terjun ke dunia entertainment sebagai penyanyi dan host di sebuah TV swasta di Indonesia. Jessica Lin sebagai co-founder dari Deka Group, perusahaan yang menaungi brand-brand kosmetik seperti Everwhite, White Lab, dan White Story, Jessica Lin melihat bahwa industri lokal memiliki peluang yang besar untuk bisa berkembang dan menjangkau ranah yang lebih luas. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi dirinya terjun hingga membangun sebuah bisnis di industri ini dan bisa berkembang pesat hingga saat ini. Jessica pun optimis bahwa semua pelaku bisnis di industri ini mampu saling berpegang tangan untuk meningkatkan kepercayaan di mata masyarakat Indonesia terhadap produk-produk kecantikan lokal. Mulyana mendobrak konsep normatif dalam perjalanan artistiknya, Mulyana menggunakan teknik dan medium yang jarang digunakan oleh perupa lainnya, yaitu rajutan benang. Hasil karya Mulyana yang melejitkan namanya adalah berbagai konfigurasi lanskap imajinatif dunia bawah laut yang merayakan keberagaman sensasi rupa dan tekstur yang diwujudkan melalui benang berbagai warna. Tak hanya memanjakan mata dan memancing imajinasi, karya-karya seniman yang akrab dipanggil Mangmul ini penuh inspirasi, membawa pesan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Karya-karyanya telah ditampilkan berbagai galeri dan festival seni bergengsi di berbagai belahan dunia, termasuk pameran tunggal di Jepang, Amerika Serikat, dan Australia. Di lingkup fashion, instalasi seni rajut oleh pria kelahiran Bandung ini pernah menghias window display rumah mode terkemuka Hermes untuk butiknya di Shanghai, Seoul, dan Singapura. Diah Roro Esti. Bagi Diah Roro Esti, mengabdi kepada negara adalah panggilan hidupnya. Dengan visi yang kuat untuk memberikan dampak positif, ia berhasil mengukuhkan kehadirannya dalam kancah politik Indonesia. Pada usia 26 tahun, ia mengemban tugas sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, menjadikannya sebagai salah satu anggota termuda yang terpilih untuk mewakili suara rakyat. Berbekal gelar master dari Imperial College London dengan jurusan kebijakan lingkungan dengan konsentrasi pada manajemen polusi dan gelar sarjana pada bidang ekonomi dan sosiologi dari University of Manchester. Wanita kelahiran tahun 1993 ini kerap mengangkat isu-isu mengenai sustainability di kursinya sebagai anggota Komisi 7 DPR RI dengan lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Congratulations, tepuk tangan untuk ke-9 nerima awal di sesi 1 ini untuk di Alpha Under 40. Dan langsung saja tanpa panjang lebar saya panggilkan satu persatu. Yang pertama, Marien Rumantir. Selamat. Kevin Sanjaya. Ariel Tatum. Iko Uwais. Rania Salsabila Azara. Dr. Ekles. Diah Roro Esti. Mulyana. Selanjutnya Jessica Lin. Kami mohon kesediaannya kepada Ibu Liliana Tanusudibyo untuk dapat memberikan plakat dan bunga kepada peraih penghargaan di Alpha Under 40 2022. Sekali lagi selamat untuk 9 sosok awal ini yang menerima di Alpha Under 40 by High End Magazine yang akan langsung diserahkan oleh Ibu Liliana Tanusudibyo, plakat dan juga buke bunga. Setiap sosok ini adalah lambang bagaimana generasi muda Indonesia bisa berdiri dengan karya masing-masing
menginspirasi ratusan juta anak muda di luar sana yang percaya pada diri sendiri, dedikasi, persistence, pantang menyerah, dan tentunya sosok anak muda yang sangat memahami tanggung jawab sebagai role model bagi bangsa dan negara. Saya percaya bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar ketika makin banyak anak muda sangat peduli bahwa hidup adalah bagaimana kita memberi dengan banyak aspek, tidak hanya materi. Ilmu, waktu, dan juga karya, saya yakin bisa membuat anak-anak muda makin aware, makin sadar bahwa Indonesia akan lebih baik di tahun-tahun ke depan. Tepuk tangan untuk The Alpha Under 40, ladies and gentlemen. Kami persilakan Ibu untuk bergabung di tengah, Ibu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Kami mohon untuk fotografer high-end boleh mengambil tempat di tengah dari High-End Magazine. Untuk fotografer high-end Kami bisa persilakan. mengambil di tengah. Kita foto sebentar untuk mengabadikan momen ini, dan plakat The Alpha Under 40 2022 dipersembahkan oleh Fagetti. Kami persilakan sebentar untuk mengabadikan momen ini. Sekali lagi, perjuangan belum selesai, masih banyak PR untuk bangsa dan negara. Terima kasih Ibu, kami persilakan. Congratulations. Senang pastinya, merasa sangat terharu dan juga bangga diberikan apresiasi. Apa yang aku merasa menjadi perwakilan aja sih dari para milenial dan juga Gen Z yang aku rasa sama-sama pada sangat bekerja keras dan patut untuk dibanggakan gitu. Jadi aku sore ini hanya mewakilkan teman-temanku yang lain juga. Iya, pastinya senang dan ya sangat bersyukur lah bisa mendapatkan awards ini ya. Ini suatu ya penghargaan yang sangat berharga buat saya. Ya pastinya apapun yang ditekunin, lakuin yang terbaik lah. Dan jangan pernah menyerah. Pokoknya lakuin semaksimal mungkin, jangan sia-siain waktu juga. Yang pastinya alhamdulillah bersyukur banget, senang banget karena bisa mendapat awards di Alpha Under 40 ini. Terima kasih banyak kepada High-End Magazine. I'm so happy and so grateful for that. Pertama-tama otomatis sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena tidak lepas dari pertolongannya, dan ini juga membuktikan bahwa kita bisa berkreasi walaupun saya baru 3 tahun lah di Jakarta, anak perantauan dari Sulawesi, bisa membuktikan bahwa kita juga bisa berkontribusi untuk Indonesia. Senang banget karena ini kayak penghargaan buat insan di dunia kesenian, di seni rupa. Ya kita membawa pesan misi gitu kan, terus berbagi ilmu juga gitu, terus diapresiasi itu sangat senang banget gitu. I'm really honored, terima kasih tentunya kepada Ibu Liliana Tanusudibyo dan juga kepada MNC dan High-End Magazine atas award-nya. Sangat bersyukur tentunya, dan mudah-mudahan somehow kita semua yang dapatkan award ini bisa menjadi inspirasi untuk orang yang banyak. Intinya senang lah ya kalau misalnya bisa dikategorikan bersama teman-teman lain yang sangat menginspirasi. Kebetulan untung banyak yang aku kenal juga, jadi pas lihat aduh nggak terlalu deg-degan, tapi it's always a privilege to be recognized, especially doing something that I love. Challenge terbesarnya ya harus continue, bisa berkarya, nggak monoton, nggak itu aja. Jadi untuk selanjutnya harus lebih kreatif lagi. Kita sudah melihat beberapa cerita sedikit bagaimana orang-orang tadi luar biasa sukses. Dan tidak sampai di situ Lisia ya. Kita Karena masih punya. selanjutnya kita masih ada proses penyerahan penghargaan di Alpha Under 40
by High End Magazine yang kedua. Betul Namun sekali. sebelumnya, mari kita saksikan VT berikut ini. Marissa Anita. Kita mungkin sering melihat wajah cantik Marissa Anita di layar televisi dengan kehadirannya sebagai news anchor di program Berita Pagi Hari. Tetapi beberapa tahun terakhir, ia juga menunjukkan kemampuan aktingnya yang handal dan mengambil tempat terhormat di industri perfilman Indonesia. Selain karirnya di bidang jurnalistik, wanita yang senang membaca buku non-fiksi ini telah membintangi film-film yang diakui para penikmat film, baik berprestasi dalam berbagai festival film dalam negeri maupun internasional, namun juga berhasil dalam segi peraihan review positif dan juga status box office. Seperti film pertamanya, Selamat Pagi Malam, kemudian Gundala dan Perempuan Tanah Jahanam, Yuni, Ali dan Ratu-Ratu Queens, dan Mendarat Darurat. Melalui perannya sebagai Mia Harrington di Ali dan Ratu-Ratu Queens, usaha keras dan penampilan hebat Marissa dianugerahi Piala Citra pertamanya sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di tahun 2021. Tiza Mafira. Lulusan Harvard Law School, Tiza Mafira adalah pendiri dan Executive Director dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau GIDKP, sebuah organisasi nirlaba yang telah menerima berbagai penghargaan atas usahanya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bebas plastik sekali pakai. Dengan mengambil pendekatan advokasi, kolaborasi, dan pendidikan, GIDKP telah berhasil mendorong lebih dari 70 kota atau kabupaten untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai. Pada tahun 2016, GIDKP menggagas uji coba kantong plastik berbayar di seluruh Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berhasil mengurangi konsumsi kantong plastik sebesar 55%. Selain berkiprah di GIDKP, sejak tahun 2018, ibu dua anak ini juga merangkap sebagai direktur dari Climate Policy Initiative, sebuah lembaga penelitian kebijakan perubahan iklim. Vidi Aldiano. Memiliki passion yang kuat dalam bidang musik, Vidi Aldiano memulai karirnya dengan merilis album Pelangi di Malam Hari. Lantunan suaranya yang merdu pada lagu Nuansa Bening membuat Vidi Aldiano mulai dikenali dan dicintai. Di samping kecintaannya terhadap musik, Vidi Aldiano memiliki mimpi untuk menjadi seorang entrepreneur. Vidi pun berhasil mewujudkan mimpi tersebut dengan mendirikan label musik sendiri bernama VA Records. Karir musik Vidi terus menanjak hingga ia dipercaya untuk menjadi juri pada ajang pencarian bakat. Selain itu, Vidi Aldiano terus mengepakkan sayapnya dan tidak hanya bekerja sebagai penyanyi, melainkan juga sebagai host dan presenter. Vidi pun aktif membagikan konten pada channel YouTube-nya sendiri dan sudah berhasil mendapatkan silver play button dari YouTube. Dr. Widya Rahayu Arini Putri. Sukses menggapai cita-citanya yang ia dambakan sejak kecil, yaitu menjadi seorang dokter. Ia pun kini melebarkan sayapnya di dunia bisnis estetika, berharap agar setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidup dengan aging beautifully and gracefully. Di usia lanjut, Dr. Widya Putri akhirnya mendirikan WP Aesthetic Clinic, klinik estetika di kawasan Pondok Indah. Luxurious Aesthetic Clinic yang memiliki slogan For Wonderful and Prestigious You ini menawarkan berbagai signature treatment menggunakan teknologi mutakhir untuk perawatan wajah dan tubuh. Ia pun berharap dapat turut berkontribusi dalam berkembangnya health and wellness tourism di Indonesia. Reza Rahadian. Siapa yang tidak mengenal sang Reza Rahadian, seorang aktor yang mencerminkan karakter alpha sesungguhnya di generasinya. Ia menetapkan standar yang sangat tinggi dalam hal akting dan telah menerima berbagai penghargaan, termasuk 4 penghargaan Piala Citra. 3 diantaranya sebagai pemeran utama pria terbaik dan nominasi yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai macam acara penghargaan bergengsi. Di sepanjang tahun ini, Reza sudah tampil di beberapa produksi yang ditayangkan di bioskop dan juga OTT, yaitu seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, series viral Layangan Putus, Garis Waktu, My Lecturer, My Husband, Yang Hilang Dalam Cinta, dan Mendarat Darurat. Reza saat ini juga bertugas sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia periode 2021-2023, di mana dia sedang disibukkan oleh persiapan acara akbarnya, yaitu Malam Penganugerahan Piala Citra pada tanggal 22 November 2022 mendatang.
Erika Ricardo. Pengguna TikTok pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Erika Ricardo. Dia adalah seorang pelukis muda berbakat yang dikenal karena membuat konten dengan mempertunjukkan teknik melukis yang unik. Erika terkenal dengan kemampuannya melukis di berbagai platform termasuk kanvas, pintu, lemari, lantai, bahkan pakaian. Bisnis painting kitnya by Painters baru-baru ini mencapai kesuksesan di kalangan anak muda, terutama mereka yang ingin mulai melukis dengan bantuan instruksi. Bisnis tersebut merupakan buah dedikasi gadis manis ini. Dengan keterampilan pemulanya sebagai pelukis dan pengusaha, Erika Ricardo mampu memberikan influence di banyak bidang. David Christ. Sebagai CEO dari Argo Asia, David Christ turut andil dalam semua kegiatan perusahaan termasuk operasional, menyiapkan pengembangan lini service hingga terjun langsung ke beberapa proyek yang tengah berjalan. Berangkat dari event production, David melebarkan end-to-end services di Argo Asia mulai dari PR, digital, creative, hingga art agency untuk melengkapi ekosistem marketing and branding dalam lini bisnis Argo Asia. Seiring dengan transformasi digital, David membangun startup media digital multi-platform yaitu Connects. Tidak hanya menjadi media untuk berbagi inspirasi, Connects hadir menjadi wadah bagi para kreator, talent, dan kolaborator untuk bisa bereksplorasi lebih luas lagi. Angki Yudhistia. Di sela-sela kesibukannya sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia, Angki Yudhistia kini juga tengah fokus mengurus Visible Enterprise. Visible Enterprise sendiri merupakan perusahaan dengan misi sosial memberdayakan disabilitas agar mendapatkan akses pekerjaan yang layak dan mampu menjadi bagian dari perekonomian Indonesia. Terlahir sebagai sosok inspiratif dengan segudang prestasi, Angki Yudhistia pernah meraih penghargaan sebagai Asia's Top Outstanding Women Marketeer of the Year dari Asia Marketing Federation pada tahun 2009 lalu. Ia juga pernah menjadi salah satu finalis Abang None Jakarta 2008 serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang fokus pada hak-hak kaum disabilitas. Angki juga menuangkan kisah hidupnya yang inspiratif melalui buku yang berjudul Perempuan Tunarungu Menembus Bata pada tahun 2011 dan Setinggi Langit pada tahun 2013. Adinia Wirasti. Aktris Adinia Wirasti memulai karirnya dengan peran ikonik sebagai Carmen di film fenomenal Ada Apa Dengan Cinta di tahun 2002 saat ia masih berusia 14 tahun. 20 tahun kemudian di tahun 2022, Adinia telah menjelma menjadi salah satu aktris yang paling banyak dinominasikan dan diberi penghargaan di antara sesama aktor di industri perfilman Indonesia. Dengan lebih dari 20 judul film yang telah ia bintangi, pemenang 2 Piala Citra ini telah memainkan berbagai macam peran di banyak film dan series, baik yang ditayangkan di dalam negeri maupun di dunia internasional. Di tahun 2022 ini, Adinia menampilkan akting apiknya dalam film layar lebar Kamu Tidak Sendiri, produksi MNC Pictures, series produksi Singapura Mr. Midnight, dan yang akan ditayangkan di bulan Desember mendatang yaitu series berjudul Mendua yang merupakan adaptasi produksi dari Inggris berjudul Dr. Foster atau lebih dikenal di Indonesia melalui remake versi Koreanya yaitu The World of the Married. Congratulations to all awardees dan kami panggilkan untuk kesediaannya bergabung bersama kami di tengah panggung. Yang pertama saya panggilkan Marissa Anita. Next one, Liza Mavira. Vidi Aldiano. Dr. Widya Rahayu Arini Putri. Reza Rahadian. Next one, Erika Ricardo. David Chris. Angki Yudhistia. Adinia Wirasti. Boleh aplaus yang paling meriah untuk The Alpha Under 40, ladies and gentlemen. Kami mohon pada Ibu Liliana Tanusudibyo untuk kembali ke atas panggung untuk memberikan plakat dan bunga kepada peraih penghargaan The Alpha Under 40 untuk sesi ini. Selamat sekali lagi untuk
sosok-sosok muda Indonesia yang sudah melahirkan banyak karya, membuat kita makin optimis bahwa Indonesia akan jauh lebih cemerlang di masa yang akan datang. Ada Marisa Anita, Iza Mafira, Vidya Aldian, Dr. Widya Rahayu Arini Putri, Reza Rahadian, Erika Ricardo, Javed Chris, Angki Yudhistia, dan juga last but not least Adinia Wirasti. Selamat untuk para penerima penghargaan di Alpha Under 40. Saya yakin sosok yang ada di atas panggung adalah mereka yang tidak dibentuk satu malam ya. Ada banyak proses perjalanan hidup, stage kehidupan yang membuat secara nggak hanya soal fisik, tapi mentally pasti sudah tertata seperti itu. Dan saya yakin kita bisa banyak belajar ya. Ada jurnalis, ada aktris, ada dokter, ada jubir ya, staf kepresidenan, penyanyi, oh my god. Lengkap sudah. Last one. Ada Adinia Wirasti, ladies and gentlemen. Luar biasa. Kami mohon kepada Ibu Liliana Tanusudibyo untuk dapat bergabung di tengah untuk berfoto bersama dengan peraih penghargaan di Alpha Under 40. Saya setiap ada apresiasi hanya bisa mengucap syukur, ya alhamdulillah, maksudnya bersyukur, terima kasih. Masih diberikan kesempatan mendapatkan sebuah apresiasi dari apapun ya, maksudnya dari institusi manapun dan lain-lain. Mungkin saya merasa bahwa setiap apapun yang kita jalani di profesi manapun, pasti tantangan itu selalu ada gitu ya. Baik sebagai jurnalis, sebagai aktor, pasti selalu punya challenge-nya masing-masing. Tapi saya selalu percaya bahwa challenge itu yang membuat kita juga belajar untuk lebih dewasa dan lebih baik ke depan. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan dalam tantangan yang kita hadapi, pun menjadi pembelajaran berharga ketika menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Yes, ya saya merasa sangat terhormat bisa menjadi salah satu penerima di Alpha Under 40. Ketika dikabari oleh HN, I feel very very honored. Kalau misalnya dianggap memang selama ini dari apa yang saya kerjakan gitu ya, pekerjaan saya itu membawa dampak yang baik, I feel very happy itu dirasakan, dan ini hanya menjadi penyemangat saja untuk meneruskan apa yang sudah saya kerjakan selama ini. Kali ini Alpha Females mendapat konotasi yang sangat positif dan justru malah bisa menginspirasi dan empowering women gitu. Dan terutama young women gitu ya, bahwa it's okay if you're an alpha. Dengan responsibility yang baik, dengan of course dengan integrity and with love and empathy, I think it'll go a long way gitu. Jadi kalau menurut aku seneng melihat orang-orang sudah mengakui dengan positif bahwa being an alpha female is very okay. I'm so excited dan senang banget. Thank you so much for the award, the Alpha Under 40 in 2022. I feel so honored. Dan ini tentunya semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya untuk dapat meraih kesuksesan. Tentu tantangannya yaitu kita harus dapat meyakinkan bahwa kita dapat menginfluence banyak orang bahwa karir itu merupakan sesuatu yang benar-benar harus digapai. Cita-cita itu sesuatu yang benar-benar harus kita gapai. Dan kita tidak boleh tak pantang menyerah untuk menggapai cita-cita kita. Rasanya happy, bangga, cuman ini jadi reminder juga untuk terus belajar, terus improve sih gitu di dunia yang emang saya geluti. Pesannya satu, jangan pernah patah semangat, jangan pernah down, apapun yang terjadi, keep fighting dan fearless.
ini acaranya seru banget, apalagi kita berkumpul bareng orang-orang yang keren-keren banget. Dan ini tuh sebagai ajang di mana orang-orang tuh bisa ngebuktiin kalau misalnya karya-karya mereka tuh bisa berhasil di dunia entertainment, di dunia manapun yang mereka bekerja. Dan ini tuh bisa jadi experience yang luar biasa banget sih. Congratulations buat High End Magazine udah ngelenggarain acara yang keren banget, dan semoga untuk kedepannya sukses terus. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak banget sebagai perwakilan penyandang disabilitas menjadi Alpha Under 40. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan dan ini saya dedikasikan untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk lebih berkarya. Saya sangat senang ya bahwa ada acara seperti ini yang bisa mengapresiasi hasil karya saya bersama Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dalam mendorong pengurangan plastik sekali pakai di Indonesia. Senang banget rasanya bisa mendapatkan anugerah ini. Wah, definitely an honor for me, apalagi disandingkan dengan nama-nama besar yang ada di sini, and definitely sesuatu yang sangat amat aku bersyukur dan berterima kasih juga buat Hayan yang sudah memberikan award ini pada aku. Alright, Rizia, what else? Dan masih ada lagi hadiah berikutnya yang seperti kita sudah infokan di awal. Ya. Para tamu yang hadir sore ini dengan tampilan yang sangat cantik dan menawan tentunya akan mendapatkan apresiasi memenangkan Best Dress. Dan Best Dress pada sore hari ini dimenangkan oleh Vidi Aldiano. Kak Vildi boleh ke atas panggung. Dan Adinia Wirasti. Oh. Boleh maju ke panggung. Jadi no questions ya kenapa mereka menang ya. Woo. Look at Kami that undang untuk ke biceps. panggung. Kak Adinia. Boleh ketegak dulu. Inspirasinya nggak ada yang gimana karena aku emang beberapa tahun ini kebetulan memang di mana panggung yang aku ada, aku memang mau berkain dan selalu berkain sih alhamdulillah for the past months, dan hari ini pun karena eventnya spesial ini semuanya dibuat sama desainer aku namanya Nayaka, only for this event. So shout out buat Nayaka yang sudah membuat ini seperti ini. Aku seperti ini, so thank you so much. Thank you for the best dress, aku nggak nyangka masih kayak ini, wow. Ya. Yeah. Sama pertanyaannya? Sebenarnya cukup, I think it's pretty clear, it's red, it's powerful. Kebenaran ini desainnya Stella Risa yang paling baru. And as soon as I see her design on Dewi Fashion Night on Jakarta Fashion Week, like I want that dress, so here I am. Congratulations, tepuk tangan untuk Vidi dan juga Adinia. Dan saya akan undang untuk memberikan hadiah ini dari Amero Jewelry. Saya undang yang terhormat Ibu Esther Kristiani selaku owner dari Amero Jewelry agar naik ke atas panggung untuk memberikan hadiah kepada Best Dress kita hari ini. Kami persilakan Ibu, monggo. Itu hadiahnya boleh Ibu langsung diberikan kepada Vidi. Alright. Luar biasa. Boleh diabadikan dulu, Ibu Esther boleh di foto tengah. di tengah, Ibu Esther. Silakan untuk rekan-rekan media, everyone. Selamat untuk Adinia Wirasti. Oke. Baik. Kaget sih karena nggak tahu bakal ada best dress di acara ini. So, jadi waktu tidak ada pengumuman best dress dan aku yang disebutin agak lumayan kaget, nggak nyangka karena ya I mean I'm not here for the best dress, tapi kayak ketemu sama orang yang inspiratif lainnya, jadi kayak kesini it's a nice surprise, Kenapa kita mendukung acara Alpha Award Under 40 ya, karena kita di Amero sendiri juga sangat mendukung, sangat mengapresiasi orang-orang khususnya pemuda yang membawa pengaruh positif, membawa impact yang positif ke dalam yang terkecil ke keluarga, lingkungan sekitar dan kepada masyarakat dan khususnya di Indonesia. Dan kami di Amero juga
ingin membawa impact positif dan juga memberikan pengaruh yang positif kepada lingkungan sekitar kita dan khususnya kepada negara kita Indonesia. Mungkin yang berbahagia dan juga para penerima di Alpha Under 40. Untuk hari ini, terima kasih sekali, bersyukur sekali kita bisa berkumpul. Pandemi mengajarkan kita banyak hal. Berkumpul di sini adalah suatu blessing yang luar biasa. Melihat wajah-wajah keren, cantik tapi pintar dan juga mau kerja keras, itu lebih luar biasa lagi. Inspiratif sekali. Baik, dan untuk acara ini jangan lupa tag kita ke @HighEndMagazine menggunakan hashtag #TheAlphaUnder40 and #TheAlpha by HighEnd. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya dan TikTok ya, HighEnd Magazine, dan kita akan menyaksikan siaran ulang di Lifestyle dan Fashion Channel YouTube HighEnd pada hari Jumat 25 November pukul 21.00 serta melalui platform RCTI Plus pada 28 November. Dan untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat melalui website highendmagazine.okezone.com. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada para sponsor dan supporting partner kita, Amero Jewelry, Fagetti, Vane Floris, Rose Patisserie, dan Rejuve Indonesia yang telah membantu terlaksananya acara pada hari ini. Baik, sekali lagi dari lubuk hati paling dalam dari HighEnd Magazine, everyone, each of you, luar biasa. Terima kasih banyak, terima kasih untuk sudah berkarya menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Saya Herjuno Syaputra. Saya Lisha Jessica. Sampai jumpa di acara The Alpha Under 40 tahun depan. Terima kasih. God bless. Viewers, itulah kemeriahan acara The Alpha Under 40 2022. Semoga tayangan ini dapat memberi inspirasi bagi semua viewers untuk terus semangat dan giat berkarya dalam mencapai keberhasilan yang diharapkan serta menjadi teladan untuk sesama.